Oke, kita berdoa dulu supaya lancar. Tadi udah pakai acara mati lampu. Kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing supaya lancar ya. Yes. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, nah ini kamera Kevin kalau mau ngomong langsung sama pemirsa. Oke. Aman nih ya? Tapi aku lihat kamu kan. Iya. Oh, iya. Lihat mereka juga boleh. Oh iya. Kalau misalnya gue jadi tolong ya gitu tuh boleh. Oh iya. Oke. Kita berjumpa lagi dalam Sofina Talks, You Are Love. Dan siang menjelang sore hari ini, walaupun saya nggak tahu Anda nontonnya jam berapa, saya sudah berada di sebuah kawasan di Peti Tengah, di sebuah kafe namanya Eden Cafe, tempat boleh disebut nggak? Ntar orang-orang sering kesini karena tahu kamu sering kesini. Aduh, boleh dong, boleh banget. Boleh ya? Ada Kevin Apriliano Suma Atmaja. Ya, Aprilio tapi ya. Oh, bukan Apriliano ya? Aprilio, it's okay tapi. Kamu marahin dulu Wikipedia-nya. Gak apa-apa. Karena aku juga taunya Aprilio, kenapa di situ Apriliano? It's okay. Oke. Halo semua, halo. Aika, thank you ya udah diajak ngobrol sama senior top nih. Sama suami top. Senang loh saya nih. Aku senang banget akhirnya bisa ngajak ngobrol Kevin karena sebenarnya kan kalau Pongki sama aku tuh mainnya sama mama papanya. Ya, bukan main sih, maksudnya nggak kita hangout juga tapi ya iyalah ya kurang lebih kalau zaman dulu tuh kalau lagi acara bareng terus tunggu bentar kata Pak produser nih harus nyalain ini adalah apa namanya audio tambahan. Jadi zaman dulu tuh kalau misalnya aku manggung dalam arti aku jadi MC terus mungkin ada Twilight Orchestra atau Mbak Memes nyanyi gitu. Ini biasanya Kevin sama Tristan kadang-kadang dibawa ada gitu di backstage sampai mereka udah agak ABG baru mulai nggak kelihatan lagi. Terus tiba-tiba suatu hari muncullah sebuah band namanya Viera. Ini Kevin yang dulu itu udah gede gitu. Jadi seneng banget bisa ketemu Kevin. Thank you, seneng juga nih. Ikut menyaksikan dari jauh pertumbuhanmu. Tapi you guys still look like my age loh, beneran. Makasih. Awet muda berarti bahagia terus ya. Gue tambahin goceng nih. Waduh, asik. Thank you. Turunin lagi umurnya turunin. Jadi Kevin ini ntar malam main di Bali tapi memberikan waktu untuk Sofina Talks hari ini dan thank you so much ya. Kabar lu gimana? Baik. Seru. Bagaimana kehidupan setelah menikah? Seru. Udah happy banget malah. Setelah jadi suami tambah happy hidup? Tambah happy. Soalnya dia kayak sahabat sih ya. Oh ya? Jadi we do everything together lah. Mau nonton bareng, mau nge-game bareng. Jadi kayak bener-bener attach banget sih sistem meritnya kita. Oke. Panggilannya Vici apa Vici? Vici ya. Vici Melani, bener ya? Betul. Oke, Vici Melani. Jadi teman-teman kalau sempat ingat dulu Sofina Talks pernah ada versi IG Live itu sempat mengundang Mas ADMS dan juga Mbak Memes waktu itu untuk ngobrol karena waktu itu kan masih PPKM, PSBB nggak boleh kemana-mana kan. Iya. Jadi ngobrolnya lewat IG Live. Nah, waktu itu kita pertama kali diperkenalkan dengan nama Vici ini karena kita nanya lagi sibuk apa sih Mbak sekarang pandemi-pandemi. Terus mereka ngikik-ngikik berdua gitu yang kayak Sof kita tuh mau mantu. Gitu. Jadi dari situ tuh aku langsung yang mana Pak? Yang mana? Calon istrinya, calon mantu yang mana? Terus gue sempet kepo-kepoin, oh ini gitu. Jadi kami sempat melihatmu bertumbuh dari jauh. Aduh. Aku juga ngikutin kalian dari kecil. Aduh, kata-kata dari kecilnya nggak enak banget. Aduh. Kevin, aku mau nanya hal-hal yang mungkin I don't know, kamu pernah ceritain ke dunia luar apa enggak? Yang kamu nyaman aja lah ya ceritanya. Apa aja boleh kok. Pokoknya kalau kamu nggak nyaman bilang aja karena yang ngedit masih gue juga. Jadi pasti gue cut. Jadi Kevin Aprilio ini dari kecil udah jago main piano karena dari TK udah dilesin, benar nggak? Iya, pastinya ngaruh ya. Jadi dari kecil kan TK, aku dari umur 4 tahun les piano, terus sampai SMP, tapi itu klasikal ya. Ya. Abis itu pas SMP ngerasa jenuh sama classical music. Padahal sih sebenarnya sampai sekarang dengerin juga bagus gitu. Cuman mungkin waktu itu tuh mulai ngerasa flip-flopnya tuh karena di sekolah kan banyak PR. Terus kalau klasik kan harus lumayan latihan gitu ya.
harus full dedicated gitu, kayak harus sedikit no life lah gitu. Terus ya, sementara kan aku masuk puber gitu kali ya, jadi agak berkurang tuh latihan klasiknya di situ. Tapi basic dari klasik itu kepake pas aku belajar pop itu gitu. Belajar pop menurut Kevin umur berapa? Menurutmu, aku mau belajar itu umur berapa? SMP kali ya, karena udah mulai dengerin lagu-lagu band apa tuh di siapa? SMP. Waktu itu siapa lagunya? dulu tuh Dewa malah aku dengerin. Dewa ya? Kalau Indonesia ya, kalau luar mungkin dulu malah di sekolahku tuh apa ya, pertama kali aku denger tapi bukan band sih, malah boy band apa Movets, tau gak sih? Oh, Movets, iya. Lagunya apa ya Movets yang ngetop? I'll be there for you. Oh iya. Gitu. Iya benar-benar Movets. Oh, jadi dari situ. Dari situ, terus ya udah full dedicated untuk belajar pop, tapi sambil ya klasiknya masih kadang-kadang main. Nah, habis itu ini jadi nyerocos sendiri nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Terus habis itu Hey guys, buku ketigaku sudah terbit. Hati yang gembira adalah obat. Si paling overthinking. Kamu sudah bisa mendapatkannya di toko-toko buku online favorit kamu. Saya tulis daftarnya di sini ya. Ayo segera dapatkan, segera dibaca, dan stop overthinking, start overcoming. Habis itu di umur berapa belas, nah mungkin kan aku juga dulu kayak les kumon gitu kan, les matematika. Jadi lesnya tuh cuma kumon sama piano. Nah karena kumon tuh biasa ngitung. Jadi kiri kanan imbang banget ya? Iya mudah-mudahan begitu ya. Karena belajar ngitung, jadinya di SMP tuh mulai berpikir, kayak ini kalau aku klasik terus Pak, sebenarnya di classical pianist tuh bisa making money di Indonesia. Cuman mungkin aku nggak tahu caranya gimana kali ya untuk making, karena impianku tuh dulu, nah dari kecil tuh aku dibeliin mobil-mobil apa ya, mobil-mobil mainan yang miniaturnya, jeep yang kita bisa naik tapi kecil gitu lah. Oh iya. Jadi senang mobil. Tapi yang udah listrik apa yang masih harus di? Iya, yang digenjot gitu pernah juga. Terus pernah yang listrik juga. Itu cita-cita gue waktu kecil juga, pengen punya tapi nggak pernah dibeli. Soalnya dulu bilangnya mahal gitu, jadi gue nggak pernah. Udah gede nggak muat. Udah nggak muat. Ya jadi gara-gara itu dreams-nya kan jadi pengen punya mobil sport along the way. Makanya aku kayak, Pak, aku kalau main piano klasik, gimana cara aku beli mobil sport gitu? Aku nggak, aku masih SMP. Jadi dari kecil udah pengennya mobil sport. Pengen mobil gitu. sport. Okay. Terus Papa kecil, jawabnya? Ya pokoknya aku lupa dia jawab apa ya. Tapi along the way akhirnya aku berpikir bermusik itu harus untuk making money gitu loh. Jadi kayak disitulah akhirnya kita skip berapa tahun ke depan, akhirnya aku bikinlah Viera itu gitu. 2008 tuh ya? Iya sekitar segitu ya, benar-benar. Ya 2008 Viera. Ya. Ini lucu, Viera ini katanya si awalnya tuh Andante dulu dong. Oh ya dulu sama Raisa. Sama Raisa ya. Kan? Aku jadi you did great research loh, gila. Raisa, terus udah gitu nggak jalan for some reason. Jadi sebenarnya bukan nggak jalan sih, kita manggung beberapa kali ya untuk scope SMP SMA tuh udah kita cukup bangga lah main di acara sekolah gitu ya. Tapi mungkin waktu itu aku propose lagunya Andante ke beberapa label, which is ada lagu Viera yang sekarang Seandainya juga, itu ada yang versi Raisa juga. Oh oke. Tapi beberapa lagunya tuh nggak kayak Viera yang sekarang, kayak lebih dewasa malah. Menurutku sih bagus ya. Raisa pun juga saat itu sih semangat banget gitu. Tapi kita di tengah jalan tuh propose ke label A, B, C itu ditolak semua. Dengan alasan? Atau nggak pakai alasan? Nah even yang terakhir tuh buatin Musika itu ditolak juga, katanya terlalu dewasa gini. Tapi I'm not blaming her juga. Pas aku dewasa aku pelajari juga emang untuk pada saat kita umur belasan itu kita ketuaan memang kayak gitu. Too advanced for your age musiknya. Padahal itu aku sama Raisa sangat passion banget. Nah, at some point aku kayaknya berubah nih. Jadi visinya jadi berubah nih. Aku pengen ngeband banget deh. Sementara di detik-detik, di momen-momen SMA itu aku lagi seneng dengerin Jepang-Jepang gitu. Nah, aku tuh pengen Andante jadi ke situ. Nah, mungkin yang lain Raisa, kurang setuju. Ya lebih pengen yang tetap stick sama genre kita yang waktu itu, which is bagus, nggak apa-apa juga, bagus. Iya. Itu nggak jauh berbeda sama aliran dia yang sekarang gitu, which is booming juga kan sebenarnya. Jadi bagus. Cuman ya dari situ jadi lama-lama kita beda keinginan. Tiba-tiba aku kenal Widi di situ.
di tengah jalan. Kenalnya sebenarnya ini lucu karena yang aku tahu nih menurut gosip-gosip desas-desus burung-burung yang lewat gitu ya. Itu kenalan dan akhirnya merekrut personil untuk si Viera ini lewat Friendster. Oh iya, waktu itu ya. Bener kan? Iya. Jadi waktu itu sosial medianya namanya Friendster ya. Terus before Facebook, before Instagram. Ya. Jadi Friendster itu. Ini lucu. Ini kenapa sih? Karena kamu dulu, aku inget ya, dulu pernah ngobrol-ngobrol sama mamamu, terus sempet ngobrol soal homeschool kan? Oh iya. Karena anak-anak kami juga kan di homeschool, terus iya, kalian juga keren. Iya, terus waktu itu nanya kan si Mbak Memes bilang, iya tuh si Kevin tahun-tahun terakhirnya homeschool, walaupun terakhir dia udah nggak mau, dia udah nggak suka atau apalah, aku lupa ceritanya seperti apa. Apakah karena itu kamu merasa I'm homeschooled, my social life different dengan anak-anak lain, jadi gue harus cari lewat Friendster anggota band gue. Kalau kita kan di sekolah main gubreng, bikin band yuk gitu. Intinya reason untuk homeschool terakhir aku bukan karena aku di sekolah nggak ada teman ya atau gimana. Aku di sekolah tuh sangat punya teman, cuman maksudnya sekolah tuh maksudnya PKBM, jadi ke komunitas itu, gitu. Homeschoolnya? Oh enggak, homeschoolnya benar-benar di rumah sendiri gitu. Nggak, maksudnya kenapa aku move dari sekolah yang formal ke homeschool? Itu karena aku ngerasa pas aku dewasa tuh, ya itu aku pengen cepet-cepet bikin band gitu loh. Makanya jadi udah deh homeschool aja deh biar fokus gitu loh. Jadi nggak usah ngikutin temponya gitu. Orang pada umumnya. Ya, which yang setelah aku pikir-pikir dua-duanya ada plusnya juga nggak ada yang jelek kok gitu. Nah, akhirnya setelah itu ya kekumpul, itu aku rekrut satu-satu. Itu kan akhirnya itu ada missing link tuh. Jadi aku akhirnya bilang ke Raisa dulu gitu, Yaya kan panggilannya, boleh nggak kalau alirannya gini. Tapi memang kita di situ mulai jadi nggak sevisi lah lebih tepatnya. Tapi kita hubungannya baik-baik aja, cuman nggak sevisi aja di situ. Tapi dan again kita masih kecil ya, masih berapa belas tahun gitu, 16-17 tahun kayaknya waktu itu. Nah terus ketemulah aku Widi, Raka, terus Trian waktu itu drummer yang dulu udah keluar. Dia keluar karena mau fokus berkeluarga. Terus anyway, ya udah di situ klik dan akhirnya aku propose lagi ke Musika Buacin. Nah, Buacin suka dan sebenarnya waktu itu aku juga sama Widi tuh aku tahu dia bukan penyanyi yang kan kebanyakan penyanyi di era zaman itu tuh suaranya berskill semua ya. Kalau Widi tuh sebenarnya menurutku lebih ke khas gitu loh. Kayak karena aku dengerinnya Jepang, suara cewek-cewek Jepang tuh rata-rata begitu. Polos-polos gitu. Hampir semuanya begitu di Jepang deh. Even kita di restorannya suaranya begitu. Ada yang serius tapi nggak dikeriting-keriting, dibunga-bungain gitu kadang-kadang ya. Polos gitu. Nah, aku untungnya udah terinfluence itu. Nah, pas aku nemu Widi dengan terus karakternya kan unik kan. Jadi ya udah di situ ternyata laguku diterima juga sama Buacin dengan dinyanyiin Widi itu, terus ya alhamdulillah cukup booming lah di era itu gitu. Ya, sampai sekarang alhamdulillah manggungnya oke loh. Pamer. Nggak, tapi iya, manggungnya banyak banget. Katanya bulan ini aja ada, padahal harusnya bulan puasa orang turun event. Ada ya di Bali sih nggak turun sih, kalau agak-agak beda memang. Tapi 8 luar biasa menurut aku luar biasa karena ya kita ini berkecimpung di dunia entertainment, we know ketika bulan puasa semua kegiatan. Apalagi pemilu kan. Iya, pemilu juga kemarin ada efeknya ke sana. Jadi awalnya itu dikenalkan ke ke Widi dan segala macam, itu kamu ketemu dulu dengar suara atau dia udah punya? Dia ada suara dia di MySpace dulu, ada MySpace tau? Iya, tahu. Itu terus dia nyanyiin lagunya orang gitu, terus aku tiba-tiba dengar, aku suka banget karakter suara ini gitu. Terus aku langsung lobby dia, terus dia alhamdulillah ya langsung mau gitu. Lah, dia tuh bukannya dulu pernah bandnya apa sih yang dia bisa screaming? Dia dulu apa sih istilahnya tuh kalau dia nyanyi gitu? Ya bisa growl, bisa scream, bisa. Pokoknya dia dulu sahabatnya Raka sama Onat. Raka sama Onat ini di Killing Me Inside gitu. Sampai sekarang masih ada sih Killing Me Inside. Iya, masih band ada. emo gitu. Dan pada masanya di kalangan emo, Killing Me Inside salah satu yang banyak suka juga gitu. Iya. Jadi Widi tuh di circle-nya udah banyak fans juga sama Raka. Tapi dia unik ya, suara polos bisa, tiba-tiba growl bisa, kayak jadi, tunggu, tadi orang yang tadi kemana kok berubah gitu kan, ya kan?
Ya itu yang aku suka dari dia sih. Maksudnya dia tuh punya karakter lah. Even sampai sekarang tuh kita, menurutku laguku itu kalau dinyanyiin dia tuh kayak jadi match banget gitu. Dia pun juga ngerasa gitu kalau suara dia di ini laguku tuh kayak kita punya satu apa ya, chemistry yang ini unik nih, nggak ada yang punya nih yang kayak begini gitu. Gitu sih. Itu ngajarin Kevin pada saat itu untuk ini unik nih, belum ada yang kayak gini nih, gue mau bikin yang kayak gini tuh. Menurutmu itu faktor banyak denger referensi musik atau papa mama? Ya pasti papa mama juga naruh influence ya secara nggak sadar. Cuman kan memang bidangnya beda ya. Jadi di era itu sebenarnya susah juga ya untuk mau jadi apa ya. Soalnya kan pengen jadi musisi juga. Cuman kan papa udah kayak sukses di conducting, mama nyanyi. Kayak ada identity crisis juga kan ya. Pasti gue harus gimana nih gitu. Tapi untungnya papa mama nggak kesini nih gitu. Karena aku kayak nggak mau bersaing sama mereka juga gitu loh. Kayak pengen di musik tapi harus different dari mereka. Oh, kamu ada pemikiran itu dulu? Lumayan, karena kan kalau orang tuanya, maksudnya gini, kalau aku sukses orang bilang lu anaknya ini, kalau gagal lu bikin malu ini, gitu kan, bisa gitu kan. Jadi nggak pernah pada masa itu aku ini juga nggak pernah deep inside pengen gua akan teruskan ADMS untuk memimpin sekarang iya Twilight Orchestra. Baru sekarang tapi sekarang kepikiran tapi nantilah gitu. Sekarang tapi ada kepikiran bahwa ini nanti harus diapain gitu ya? Kepikiran, tapi itu next lah gitu. Maksudnya mungkin 5-10 years later lah gitu. Sekarang masih enak juga sama Viera-nya. Jadi toh kalau itu nanti ada aku di orkes, maybe bandnya tetap ada sih gitu. Gitu. Terus ya pokoknya intinya Viera itu apa ya? Aku tuh bikin Viera intinya awalnya tuh pengen cuan aja sih sebenarnya. Jadi saya suka kalimat ini. Gue bikin Viera karena pengen cuan aja. Tapi untungnya ya itu, untungnya ya karena mama lesin kumon, papa lesin piano, mungkin akhirnya jadi Viera itu gitu. Dan makanya aku pertimbangin banget. Mungkin aku masih kecil ya saat itu, tapi aku udah mikirin kayak ini bandnya harus beda dari yang lain, harus begini, harus begini, harus begini. Jadi banyak aspek yang aku tuh waktu datang ke Buacin tuh datangnya bukan ngasih demo doang, kayak bikin proposal gitu. Terus aku ngeprint foto Paramore, ada Ran, pada saat itu Ran kan udah lebih famous duluan. Terus ini kayak gini Bu, warna mudanya tuh begini. Jadi kayak aku bikin sebuah brand gitu. Bikin deck. Tapi tuh aku masih berapa belas, maksudnya aku bukan bilang aku hebat pada masa, cuman di saat itu bagiku di bawah alam sadar tuh, musik tuh harus begini versi aku gitu loh. Jadi bukan, it's not about bikin lagu aja, tapi it's about making brand gitu loh. Sampai akhirnya ya, sampai sekarang gitu Viera-nya gitu. Jadi lebih ke why you need me in your label. Because I can, gitu kan? Because I can bring you ke sini yang lu belum punya, gitu kan? Iya, dan itu aku senang banget ya. Buacin juga senang banget gitu. Maksudnya pada saat itu kan belum ada warna kayak gitu kan. Maksudnya waktu itu line up-nya dia lagi Peter Pan belum lahir, terus Niji, The Massive, Geisha, ya baru kita. Dan nggak ada salah satu dari band yang kamu sebut itu yang warna pianonya kental dengan arpeggio dari ujung ke ujung. Pianonya pengen tampil banget ya. Enggak, tapi itu unik banget. Makanya gue pas dengerin tuh gini, ini anak hebat banget ya. Emang didikan klasik, dia bisa meramu di musik pop untuk anak-anak. Sorry ya, menurut gue Viera pada saat itu dan bahkan mungkin even now, as you guys have already grown, tetap ABG sangat suka. Mungkin karena suara Widi ya. Iya, itu yang aku analisa juga, kenapa ya kok kita belum ada lagu baru, belum, maksudnya lagu kita cuma 3 album sebenarnya, itu kan untuk musisi nggak banyak lah itu. Terus dan kita udah 15 tahun bandnya. Itu apa? Kenapa bisa masih manggung-manggung terus gitu? Nah, aku pikir ya pasti kebantu TikTok juga ya. Terus kedua, jadi suara Widi itu, ya itu benar kata kakak, itu masih relate lintas generasi banget. Lintas generasi yang belum lahir dulu aja bisa dengerin. Bener. Terus ya mungkin Widi juga awet muda sih, aku perhatiin. Ya betul, dia awet muda. Kalau saya sengaja diawet-tuain karena kalau dia awet, dia emang jiwanya memang muda banget sampai sekarang. Jiwa anak band. Jiwa anak, dia tuh bukan seniman banget sih. Iya kan, iya kan. Jadi seniman pure tuh dia tuh. Bukan penyanyi solis bukan. apa ya? Dia tuh juga bilang, saya tuh
nggak mau Enggak, jadi anak soloist band. gitu. Saya senang begini gitu. Saya nggak kemana-mana kan Vin gitu. Saya di sini aja. Gitu. Jadi Itu dia, umurnya sama ya kalian? ya, Raka lebih tua setahun, dia Widi sebulan doang beda. Ini band 15 tahun, oke lah, perseteruan kecil-kecil pasti ada. Tapi Pernah hebat kan berantem- 15 tahun bisa. Hebat. Pernah yang ini nggak, yang sampai ribut yang gimana banget? Karena dari tadi kalau melihat dari kalimat-kalimatmu, Ini indah terus gitu ya. enggak, kalimat-kalimatmu menjawab apapun yang aku tanya tuh, kamu tuh tipe orang yang, gue tuh nggak suka ribut. Kita cari Iya. solusinya, kita cari damainya di sebelah mana gitu. Ya emang sih saya tuh tipikal yang nggak mau ribut sih. Nah untungnya jadi bukan nggak pernah marah-marahan ya. Itu pasti setiap band tuh Pasti ada. pasti Mas Pongki juga udah ngerti lah itu pengalamannya banyak. Tapi saya tanya semua band nggak, itu kan kayak pacaran kayak merit kan sebenarnya konsepnya ngeband itu ya. Kayak apa in the end kita harus jadi orang yang mengalah atau good listener apa. Ya di awal Viera itu memang banyak juga aku sama Widi nggak cocok di awal ya. Sama Raka pernah clash sekali doang, tapi kalau dipikir-pikir sampai detik ini marahannya nggak banyak sih. Nah, kenapa bisa cuman sedikit? Kenapa kita bisa akur sampai detik ini? Karena setelah dipikir-pikir, ya dulu di band kan aku yang paling ambisinya kelihatan aku gitu ya. Widi tuh orangnya ngalir banget, ya gue ngikut aja, lo mau gimana, kayak air bener-bener gitu, nggak ada ambisi yang gue mau beli ini gitu, bukan yang begitu, dia ngalir. Raka juga sebenarnya ngelit tapi pelan-pelan gitu. Nah mungkin dulu aku take charge banget, tapi di tahun ke-7, tahun ke-8 gimana ya, mungkin kita makin dewasa bertiga ya, jadi in the end kita ya udah saling tahu kejelekannya masing-masing gitu ya, kita belajar menerima sampai detik ini kita akhirnya bisa langgeng gitu. Jadi kuncinya sebenarnya menurut saya sih kita harus menjadi good listener dan harus ngalah aja sih gitu. Wait, kamu anak pertama, Widi anak Pertama juga sih. pertama, Raka? Dia kedua tuh. Oh ya, sebenarnya dua ini kalau mau keras kepala harusnya dua ini ya, karena Iya, biasanya iya. anak pertama kan Bener. gini, harusnya gini Iya, gitu iya. kan. Tapi Nah, ada anak kedua, satu di tengah berarti. Ya, makanya benar sih kakak analisanya sangat benar banget. Jadi si Raka akhirnya si Widi ada gitu-gitunya, tapi untungnya di hal yang lain. Jadi Widi itu bagus untuk kita performance-nya gini ya, Vin. Ntar lu manggungnya gimmicknya gini. Dia untuk stage act dia mikirin Estetikanya deh ya. Kalau aku kan lebih ke perempuan musik. kan, Ya, decorate. Cewek jago gitu ya. Kamu struktur mungkin. Ya mungkin bigger picture-nya musiknya gitu aku. Jadi makanya sekarang bisa bertahan karena kita ya itu saling mendengar, saling ngalah. Aku bersyukur banget loh, beneran loh. Maksudnya di era sekarang banyak band yang sebenarnya mereka bisa making money tapi karena ego siapa itu jadi nggak ini gitu. Maksudnya sayang banget itu kan, padahal kadang-kadang orang tuh pengen lihat apa ya, selain musiknya kan bandnya gitu ya, apa ya, ya something like that lah. Tapi dan again I'm not judging ya, semua orang pasti punya. Ini beruntung aja mungkin kita Judging bertiga. juga episode lo sendiri nggak apa-apa. Kalau kamu mau judging, kamu harus mau diundang juga. Iya nggak sih? Kan boleh dong Iya kita dong. di sini beropini. Iya. Tapi lucu ya, kamu tuh kayak nggak ada parnonya gitu sama dunia sosmed. Nyari temen band lewat Friendster. Istri juga pas aku tanya, Vici kenal di mana, Vin? Pas tadi kamera belum nyala, aku kenal di Instagram. Iya. Itu kenal di Instagram bener? Bener di Instagram. Karena siapa? Kamu disuruh orang, terus kamu kepo ngintip. Awal aku ngeliat, ya kan namanya kalau lagi single lihat. Hey guys, buku ketigaku sudah terbit. Hati yang gembira adalah obat. Si paling overthinking. Kamu sudah bisa mendapatkannya di toko-toko buku online favorit kamu. Saya tulis daftarnya di sini ya. Ayo segera dapatkan, segera dibaca, dan stop overthinking, start overcoming. Ya kan namanya kalau lagi single lihat explore banyak cewek-cewek. Ya itu kalau lagi single begitulah. Yeah. Terus ada cewek nih, aku awalnya aku buka, terus aku follow, terus dia like fotoku, terus aku DM, udah dari situ. Ah serius kau? Cuman kan kalau zaman sekarang kayaknya praktek itu banyak ternyata loh. Aku kaget juga sih. Ternyata ya karena bingung kan medianya lewat mana lagi kenalannya.
Kalau zaman sekarang aku nggak tahu ya. Kalau dulu kan mungkin papa mama harus satu sekolah, satu kampus atau. Iya. Terus long story short, akhirnya dia DM-an, terus cuman kan gini loh, sebelum kita screening ini asli atau enggak, terus Iya di dong, foto iya bagus kan? atau enggak, kan Sesuai brosur enggak makanya kita, gitu kan? kita lihat fotonya kan banyak tag dari teman atau apa, kan itu angle aslinya kelihatan gitu kan. Dari situ kan kita bisa judge, oh ini oke lah. Tapi first date kita, aku bilang di telepon sebelum ketemu, ini pas ketemu nanti, kalau aku nggak sesuai di foto atau di ini, misalnya you expect aku lebih bagus dari di foto atau apa, terus kamu nggak mau lanjutkan untuk pertemuan kedua ketiga, bilang ya, so we don't waste time gitu. Jadi hebat kali anak siapa sih ini? Pikirannya hebat banget. First date-nya udah langsung, first meeting encounter-nya udah langsung kita gitu. Supaya terus jadi pas ketemu jebret, so how do I look? You think I look okay to, am I qualified to be in your standard gitu? Terus dia bilang oke. Terus aku gimana? Oke. Ya udah, kita bisa lanjut untuk berteman step lagi ya. gitu, untuk ya. Tapi jadi nggak wasting time kan? At least potensi suka tuh jadi ada gitu. Terstruktur sekali. Anak siapa ini? Kayaknya dia dalam pemilihan anak band, istri itu pakai birama guys ya. Jadi ya kalau nggak 3/4, 4/4, nggak akan pernah mungkin lihat dia main 5/4 atau 7/8 karena susah ngitungnya. Gitu, kan. Takut nginjek kaki lawan mainnya, pasangannya. Jadi dari situ, padahal kan itu udah pandemi dong. Iya. Menjelang ya? Belum ya? Menjelang pandemi. Itu pas apa nih kenalan? Udah lama, udah pacarannya lama sebenarnya. Oh lama, kayaknya kita pacarannya 5 tahun sebelum married. Oh oke. Berarti sempat ketemunya lama lah, nggak cuma kopi darat sebentar langsung kawin gitu nggak kan? Kopi darat tuh untuk ngedeclare kita official pacaran aja tuh paling ya berapa kali ketemu lah gitu. Tadi kan kamu bilang kita tuh tipe perkawinannya tuh yang teman banget, yang sangat mengerti, sangat memberikan ruang dan waktu. Berarti dia juga mengerti kalau being married to Kevin artinya Kevin is also married to his band. Karena itu yang aku rasa kawin sama anak band. Betul. Saya ngerasa itu gitu. Dia bisa mengerti itu berarti ya. Iya. Ya untungnya juga dia nggak cemburu sama Widi sih, karena kan aku sama Widi juga we're two totally different person banget sih. Jadi kayak we love each other like brother and sister, tapi kayak to be a couple kita kayak nggak mungkin gitu. Dia nggak mungkin, I'm not his type, she's not my type juga gitu. Secara apapun itulah. Tapi we know that we both can be mutually beneficial gitu loh. Gitu sama Widi. Nah, terus ya Vici ngeliat Widi bukan sebagai saingan, ya competition, ya. Jadi ya, enak banget. Widi pun ngeliat Vici suka gitu. Widi sering consult ke Vici juga. Intinya nggak ada potensi Yoko Ono deh nih. Iya dong. Kalau gue jadi Widi juga, gue juga mikir, Vin, ini kalau udah kawin berubah nih nanti gini kan pasti mikir dong. Gitu. Semua orang mikir karena itu kan rumah kalian kan, Viera. Benar-benar. Until it suddenly one day become Viera Tail. Iya. Itu apa? Kenapa sih ribut sama siapa sih kalian di musika itu? Nggak ribut sebenarnya. Sekarang sama Bu Acin hubungannya baik kok. Kayak kemarin dia baru kasih royalti, Vin nih royaltinya. Makasih Bu. Ya, keren loh masih dikasih royalti. Iya dong, iya. Thank you Bu. Jadi, Bu butuh lagu lagi. Banyak banget Pongki suka taruh lagu di mana-mana. Jadi dulu tuh ya mungkin bisa dibilang sebenarnya Bu Acin dan Musika itu ya aku bilang one of the best label lah, bisa dibilang. Line up dia bagus-bagus gitu ya. Dan Bu Acin sendiri is a great businesswoman, great musician juga, karena dia juga secara produser gitu, dia musician juga. Dulu itu aku out waktu umur 21, which is aku masih kecil juga loh. Itu umur 21 bisa ngerti apa sih gitu. Baru standar dewasa tuh 21. Iya, maksudnya sebenarnya nggak enak juga sama papa ya. Papa kan sama Bu Acin tuh teman baik banget dari kecil. Dari kecil tuh umurnya seumuran apa, terus benar-benar sahabatan gitu. Cuman emang mungkin dulu keluar karena mungkin aku punya ambisi apa ya, mungkin aku punya ambisi lah gitu. Jadi kayak untuk sebenarnya Bu Acin mengakomodir sih, aku mau apa dikasih kok gitu. Maksudnya bukan uang ya, tapi aku mau bikin project gini. Oke. Cuman mungkin sometimes aku nggak mau direvisi atau apa gitu loh. Aku nggak mau kayak
tapi ini aja Vin, ininya gini. Aku kayak nggak mau denger gitu loh. Jadi to be Well, honest, at 21, of course. Iya, You were maksudnya- just being 21. dan orang tua aku juga nggak berani sama aku. Di saat itu aku sih nggak juga. Maksudnya untuk keputusan di musik, aku merasa aku Aku bisa iya, gitu. dan ha. udah 3 tahun itu kan Viera ya naik juga. Jalan Jadi kok, orang tua aku gitu. nggak bisa kasih apa ya, ibaratnya pasti mereka ya udah terserah kamu gitu loh, karena udah ada bukti juga gitu. Tapi ya long story short, aku di situ keluar ya, mungkin itu aku juga ada penyesalan ya. Penyesalannya bukan gimana ya, lebih ke cara aku keluar sih. Aku merasa dulu aku terlalu ya agak apa ya, agak dongak lah gitu pas keluar gitu. Padahal harusnya apa ya, Bisa dengan cara yang lebih lembut. lebih sopan lah. Karena aku di sana tuh, selama aku kerja di sana aku sopan. Cuman gini sih, sebenarnya triggernya tuh aku sering dikomporin. Adalah orang yang ngomporin aku terus, Vin, lu bisa nggak sama mereka? Lu sendiri bisa gini-gini. Nah, aku bertahun-tahun dikomporin kayak gitu. Ya jadi merasa bisa beneran kan gitu. Dan setelah 3-4 tahun keluar, makanya ganti nama jadi Viera Tel kan. Karena kita menghormati legacy Viera itu sama Musika. Dan anyway di kontrak juga Viera itu milik Musika dan Viera kalau kitanya lagi di sana gitu. So ya sudah, kita ganti Viera Tel, kita nggak mau ribut. Di bawah Aprilio Kingdom. Ya pada saat itu ya. Tapi akhirnya sekarang udah nggak ada lagi ya, karena aku mau fokus Viera aja. Tapi sorry lompat. Intinya aku setelah berapa tahun, 4 atau 5 tahun yang lalu, aku ketemu Bu Acin. Nah, karena di Aprilio Kingdom aku sempat bikin girl band tuh ya, namanya Princess apa. Tapi kita nggak usah ngomongin terlalu banyak ya. Tapi intinya itu udahannya juga pokoknya baik-baik dan nggak ada, masih berhubungan baik sama semua. Tapi di situ aku karena tadinya cuman fokus ke talent, terus akunya sebagai musisi dulu di Viera, terus tiba-tiba aku jadi kayak Bu Acin ya. Terus akhirnya aku udahin Aprilio Kingdom itu. Nah, aku jadi ngerti What it's like on the other side, of the table. Yes, that's why aku langsung minta maaf sama Bu Acin. Bu, sorry ya dulu saya kurang ajar atau apa gitu-gitu. Kamu datang tuh. Aku lupa lagi ketemu atau gimana. Pokoknya mungkin lagi di acara ulang tahun Papa atau apa, kan mereka masih berteman. Masih berteman. Aku samperin, aku minta maaf. Dan Bu Acinnya baik banget, sangat kayak aduh nggak apa-apa, Kevin. Motherly lah ya. Motherly banget, dia keren sih. Dan setiap tahun aku kalau ketemu dia aku minta maaf terus. Padahal udah dimaafin. Tetap aja Bu, maaf. Sampai detik ini aku kadang-kadang, Bu sorry ya dulu apa gitu. Dia udah maafin, cuman aku kadang-kadang ada rasa guilty ya, karena aku dulu deket banget sama dia, kayak abis rekaman aku ngobrol di mejanya dia berjam-jam gitu. Aku apa ya, she's a perfect role model lah gitu ya untuk pengusaha dan produser musik gitu. Ya pokoknya aku jadi ngerti karena ternyata nggak gampang jadi produser kayak Bu Acin. Karena dia tuh harus berbisnis, tapi dia harus mikirin kemauan seniman gitu. Of course. Mengakomodir. Sedangkan kan seniman kadang-kadang nggak sengerti itu sama bisnis dibanding knowledge-nya dia gitu. Tapi dia harus cari kata-kata yang tepat untuk nolak secara halus supaya seniman nggak jadi baper, terus akhirnya dia itu kan susah loh. Jadi dia tuh wow, hebat sih. Dia di sisi lain harus nyari duit dong ya kan, supaya perusahaannya hidup. Jadi sampai detik ini aku amazed, dia dari kecil sampai usia segini fokus di label dan di industri musik. Padahal I'm sure dia udah super kaya sih. Dia bisa usaha lain atau mungkin ada usaha lain juga banyak. Ada passion di situ. Cuman iya dia yang aku tahu dia masih ngantor Senin sampai Jumat atau apa. Maksudnya literally ngantor yang bukan nyuruh orang buat sit on her desk. Gitu. Kayak gitu. Jadi ya maksudnya belajar hidup juga sih, bahwa kita nih jadi musisi jangan apa ya, sama produser tuh kita harus gini juga sih. Mereka tuh susah jadi mereka. Ya, mereka itu juga bring something to the table gitu ya. Ada yang mereka pertaruhkan juga di situ. Toh kan Musika nggak cuma Viera doang, masih banyak yang lain kan, anak-anak mereka gitu. Banyak ya, susah. Nah itu dia bagi hatinya. Belum setiap personil band punya masalah pribadi masing-masing. Artinya Bu Acin juara nggak baper. Ya nggak sih?
Hebat sih dia. Iya. Pokoknya sampai detik ini aku ngefans sama dia. Iya kan? Iya, itu sih luar biasa. Aku juga banyak belajar dari teman-teman yang lebih senior gitu ya. Kayak waktu itu pernah ada Mas Tanto Yahya juga nih kita ajak dia ngobrol-ngobrol. hebat. Ya kan Mas Tanto di Iya, iya. Bali kan? Iya. Aku sering banget ngajar public speaking juga sama Mas Tanto di tempatnya dia. Tempat orang bertukar pikiran lah. Iya. Dia tuh selalu ngomong gini, Sof, pokoknya lu jadi orang ya. Orang ngomong apa tuh lu jangan bawa baper. Iya. Ya, lu terima aja, kumur-kumur aja di mulut, terus lu pelan-pelan lu ludahin lagi. Karena kalau lu telan artinya lu pacaran. Iya, Bawanya iya, sampai iya. ke sini gedeknya Iya, gitu. bener. Ya kan? Jadi Keren kalau banget. orang mau ngomong apa? Oh ya, orangnya Kumur-kumur. orangnya nggak lihat lu. Iya. Lap, lanjut lagi hidup lu Iya, iya, gitu. iya. Dia keren Juga. sih. Dia Keren. Iya, role model juga tuh. The fact that he can be a politician aja Iya. up till today, Iya. itu mind blowing buat gue. Keren Karena sih. gue nggak paham tuh dunia politisi. Dia cerdas sih. Maksudnya di dunia musik dia juga hebat banget dia yang mempelopori country bisa gede banget kan dia kan Iya. di Indonesia Iya. kan. Dan dia tipe yang menurut aku ada kemiripan sama kamu. Dia melihat bahwa di situ ada kesempatan, I can be the best di Iya, sana. iya. So ngapain gue ikutin orang lain? Iya, Walaupun gue bisa, kayak tadi Kevin bilang, aku bisa sih di klasik orang dari dulu les, tapi Iya, ngapain aku di situ? Iya, Aku iya. tahu di sini lahannya masih sepi, gue ambil Iya, yang iya, ini iya. gitu kan. Benar. Berarti jiwa entrepreneur ini kan di situ udah kelihatan itu ada jiwa entrepreneurnya kamu. Itu masa cuma trigger dari les kumon sih? Harus sih, soalnya itu Bukannya dari lihat apa keputusan papa? Kumon Waktu- sama karena dari kecil dijejelin mobil-mobilan terus pengen mobil sport itu motivasi banget sih. Gitu ya? Sometimes nggak penting sih kayak mobil sport tuh bukan nggak penting maksudnya kalau aku lihat musisi jarang ada yang arahnya ngejar itu ya nggak tahu ya maksudnya mungkin prefer beli alat nambah alat gitu kan. Tapi kalau aku Kalau tuh kamu pokoknya mobil sport. Ya, So harus you're punya just being gitu. Kevin. iya. Iya kan? Unapologetically Kevin Iya. gitu ya. Dan lo nggak Dan usah. aku juga nggak bukan berarti pengen jadi orang yang punya mobil mewah banyak, terus mobil mewahnya paling mahal, bukan. Sebenarnya di otakku punya satu aja mobil sport, udah gitu. Itu senang aja gitu. Tapi kan udah punya kan? punya, tapi lagi ku jual. Oh, ini lagi dijual. Tapi akhir tahun beli lagi ntar. lagi. Berarti lu udah berhasil dong nggak baper. Nggak baper apa tuh? Nggak baper terhadap mobil itu. Jadi lu nggak naruh identitas. Jadi misalnya lu Oh punya. iya, tapi itu susah loh. Iya kan? Begitu Itu mau susah jual loh. kan lu pasti nggak terima. Susah. Lu Pas pandemi aku jual. Nah, ya kan? Lo pasti Iya. jual ketika, duh nggak bisa sustain nih. Gue harus, iya dong. Susah. Ya Karena kan embedded banget kan aku sama kesukaanku itu kan. gitu. Iya. Aku juga bukan butuh pengakuan loh. Itu memang karena seneng aja sih. Karena dari kecil. Emang Kevin rasa apa sih kalau naik mobil sport? Selain dia bisa, gue pengen tahu kan. Kevin Iya, 4 apa ya? tahun gitu. Apa sih yang Seneng kamu aja rasa? kayak ngerasa you're the king of the road gitu. Tapi kayak. Tapi kan nggak jalan kingnya di Iya Jakarta, di Jakarta kan? ya. Gak tahu karena sering ngayal. Iya, aku paham sih paradigma itu. Cuman that's why I live in Bintaro. Terus aku punya banyak teman tuh anak-anak PIK malah. Jadi kayak rute Bintaro PIK tuh Oh, iya, enak buat iya, terus benar, ke BSD apa. Jadi kayak ke Jakarta malah jarang aku. Jadi rute mobil sport tuh enak gitu. Cuman ya long story short, I'm not trying to impress cewek juga karena aku udah punya istri juga. Istriku juga nggak peduli aku punya atau nggak Loh, sebenarnya. dulu waktu ketemu nggak bawa mobil sport. Malah pas ketemu aku sempat aku pernah bangkrut lah. Dia ketemu aku pas aku lagi gitu. Pas bangkrut. Jadi dia lu bukan- naik apa ke tempat ketemu? Aku Turun dari ojek waktu itu online? Iya. Serius? Itu kan mobil produksi ya, mau nggak mau. Iya, I used to have Ferrari 430. And then aku jual itu, terus aku naik pas bangkrut. Hey guys, buku ketigaku sudah terbit. Hati yang gembira adalah obat. Si paling overthinking. Kamu sudah bisa mendapatkannya di toko-toko buku online favorit kamu. Saya tulis daftarnya di sini ya. Ayo segera dapatkan, segera dibaca, dan stop overthinking, start overcoming. Dulu waktu ketemu nggak bawa mobil sport. Malah pas ketemu aku sempat aku pernah bangkrut lah. Dia ketemu aku pas aku lagi gitu. Pas bangkrut. Jadi dia lu bukan- naik apa ke tempat ketemu? Aku Turun dari waktu ojek itu online? Naik. Iya. Serius? Itu kan mobil produksi ya, mau nggak mau. Iya, I used to have Ferrari 430. And then aku jual itu, terus aku naik pas bangkrut, terus aku beli lagi Ferrari 458,
Tapi pas pandemi aku jual bukan karena finance, aku memang menurutku it's wise untuk Declutter. diputerin dulu lah gitu. Puterin. Aku makanya langsung bikin usaha restoran sama ada trading, jadi aku puterin ke situ lah. Tapi akhir Lo tahun anak ini siapa sih nih kok pinter banget ya? Kagak lah masih banyak belajar. Tapi memang what you said was true. Memang stres juga nggak punya gitu loh. Maksudnya kayak, kayak ada yang kurang gitu. Gue pengen pegang lagi gitu Iya, ya. kayak Nggak, tapi the fact bahwa kamu bisa jual, menurut aku, kamu punya kebesaran hati. ya itu susah sih. Iya, nggak semua orang bisa begitu karena tadinya Gengsi kan ya. dia udah naro. Kenapa lo susah Vin gitu kan, takut digituin kan. Iya, takut orang ngomong apa. Iya. Oke lah, gue nggak peduli orang ngomong apa. Tapi lo udah naruh identitas lo di situ, ada sebuah kemelekatan. Iya. Terus mau susah kek, mau harusnya waktunya lo puterin duit kek, lo nggak mau tahu. Pokoknya gue pegang ini, nggak boleh Iya, ada yang ambil. iya. Kan itu juga butuh kedewasaan loh. Iya. But I think the trigger was, I think COVID change you, ya nggak sih? Change we all gitu. Change the way we think gitu. Kayak merubah paradigma hidup banget sih. COVID tuh bikin seolah-olah kayak besok itu kita bisa susah gitu loh, walaupun kita punya duit gitu. Makanya dari situ aku, even pas COVID aku bisa nggak jual, tapi di otakku tuh apa ya? Maksudnya setelah nggak COVID lagi tuh, aku di otak udah kayak ini tuh kalau kita tuh nggak bisa ngerasa kaya aja. Maksudnya kita bisa besok tuh bisa terjadi lagi kayak gitu-gitu. Uncertainty-nya besar banget. Makanya that's why. Even until today, still masih ada perasaan itu? Setelah kita semua diterpa COVID kemarin? Masih, cuman ya seenggaknya ya perihal gini, mungkin dulu tuh otaknya kalau punya mobil tabungan segini aja bisa. Nah kali ini kayak you have to punya segini untuk punya ini gitu. Kayak standar margin duitnya harus lebih kalau mau punya itu. Mungkin gitu doang yang merubah sih. Saking COVID mengamplifikasi ketidakpastian di dunia ini gitu ya. Tapi it happens to you juga gak sih? Kayak sama Mas Pongki. Mas Pongki kan juga musisi, berasa juga kan? Aku berasa kok. Maksudnya itu that era almost semua musisi pengen jual everything they have. Ya, panggung nggak ada. Ada kok musisi yang famous minjem duit sama aku gitu. Aku nggak bisa sebut nama ya, tapi gila gitu. Itu gue dulu ngefans sama lu sekarang bisa begitu. Maksudnya itu ya. How uncertain dunia ini. Iya, aku bukan ngenyain dia, justru oh my god, berarti kamu bercermin. Iya, itu it could happen to me gitu. Dan I have to be more cautious gitu kan, gitu sih. Apalagi udah punya istri. Iya. Saat itu pacar ya, tapi ya gitu. Apalagi sekarang udah punya istri, benar-benar. Tapi kepo dong, waktu pertama kali punya mobil sport, yang diajak naik duluan ke mobil siapa? Ya istri. Waktu itu udah jadi istri ya? Waktu pertama kali punya, yang dulu belum kenal istri. Siapa ya? Ada gebetan apa emak bapak sih. lo? Mantan. Emak bapak lo nggak duluan lo aja? Enggak sih, mantan ada. Terus si mama gimana waktu pertama kali bawa pulang mobil sport? Nggak yang wow, Kevin gitu. Ya mereka kayak geleng-geleng kepala terus sih. Kayak kamu ngapain sih ini gitu. Kayak buat apa gitu. Terus? Tapi kayak bangga juga. Cuman kayak di satu sisi. Buat apa sih Vin gitu ya? Iya kayak. Sebenarnya musisi tuh nggak perlu begitu sih. Nggak perlu. Aku juga ngeliat jarang sih musisi yang into mobil sport. Hampir nggak ada nggak sih? Iya. Biasanya ke kalau gear. Entertainer artis yang pemain sinetron atau host atau apa mungkin iya ya. Tapi as a musician kan lebih ke larinya nggak ke situ kan. Ya gear, bener sih. Pasti alat deh, pianonya jadi 10, jadi 20. Tapi lu di rumah punya classical piano? Di rumah lu yang sekarang sama istri? Bukan classical piano tapi electric piano tapi itu unik. Yang punya sedikit. Kayak cuman Mas Yofi, aku sama beberapa orang deh. Itu, apa tuh electrical piano apa? Ada Yamaha gitu sih. Tapi aku lupa tipenya, tapi itu unik deh, I can show you the picture. Why would you say it's unik? Soalnya bentuknya tuh minimalis gitu, terus kayak, aduh, nanti kirimin foto ya? Ya biar kita bisa tunjukin teman-teman yang nonton di sini. Nggak, tapi kenapa unik menurutmu? Kenapa? Kayak minimalis gitu, terus nggak begitu gede, tapi itu in a way it looks good in your house gitu. Oh gitu, oke. Tapi kalau untuk grand atau baby grand pernah punya seumur hidup? Belum. Nggak pengen juga?
Pengen sih, tapi nah itu dia, aku mendingan buat mobil gitu. Lucu ya, ya kan? Tuh, Gak penting banget sih, tapi ya udah gak tahu kenapa. Hal-hal yang kita jadi tahu gitu. Iya. Setiap orang tuh apa sih yang membuat dia termotivasi? Tapi I can guarantee you ya, di antara semua pianis-pianis yang famous di Indonesia gitu, aku pasti pianonya paling dikit. Aku jamin deh. Kayak setahu aku Mas Yofi atau Randy Niji gitu tuh pasti Macem-macem. wow, various banget gitu. Dan itu keren gitu. Cuman I don't know kenapa aku nggak into begitu. Dan tapi regardless, memang toh kalau kakak perhatiin kan sound laguku kan emang piano doang kan. Ya. I never use synth or synth or sound apa. Jadi ya sudah. Jadi ya oh pianonya sedikit nggak apa-apa juga. Jadi aku pikir ya sudah gitu. Untungnya selera laguku gitu juga gitu. Jangan-jangan kalau bisa ngeband kau bawa Ferrari kau itu ke atas panggung kau bawa. Buat taruh aja Mas. Mas ini bagian dari Riders Mas. Pokoknya taruh aja. Jadi saya main sambil nyender ke hubcapnya. Lucu ya anak ini ya. Tapi sekali lagi intinya buat aku itu ada bagusnya untuk triggering your dreams sih. Jadi if you wanna be a musician that have dreams sih. Jangan jadi musician yang cuman manggung aja, ini. Ngetop aja. Yeah, if you have big dreams yang it's almost impossible to achieve from your musicianship atau musician pay grade-nya kamu akan dengan kamu dreamnya besar, kamu akan cari cara gimana caranya kayak apa istilahnya semastakung gitu ya? Semastakung ya, sama apa namanya kayak itu dan apa namanya afirmasi ya gitu deh. Jadi energinya tuh keserap, kamu jadi yang kamu mau tuh jadi kamu punya ada goal. path-nya tiba-tiba. Jadi bukan pure talent sih, emang kita kerja keras gitu. Kita pasti ya contoh gini, aku juga ya untuk Vieranya Axis kan ditolak dulu loh berapa kali kan, yang event itu Andante, maksud sama Raisa loh. Raisa main yang suaranya yang kayak super begitu duper ya, keren gitu, bisa kita berdua secara konsep ditolak. Itu kan maksudnya ya kalau kita baper kita nggak akan berjuang lagi kan gitu. Maksudnya impiannya harus besar juga sih gitu. Oke, aku pernah denger ada, sebenarnya bukan ada orang, kemarin anak gue ngomong kayak gini tiba-tiba. Pas aku lagi adalah sebuah masalah, dia ngeliat ibunya tiap hari mikirin sebuah masalah, dia bilang, "Mah, tahu nggak Mah, aku tuh baru sadar dalam hidup ini justru kita itu bisa melewatinya when we know it's impossible." Karena kita tahu begitu impossible itu bisa jadi possible karena Tuhan pasti masuk ke dalam formulasi itu. Iya. Ketika masih possible nih walaupun berat tapi possible, kita suka punya kecenderungan lupa ngadu sama yang punya kehidupan. Aku pengen ini, pengen ini gitu. Justru di saat kita udah lihat ini possible, semua pintu udah ketutup, di situ Tuhan akan bekerja. Itu anak gue begini, so tau lo anak siapa lo? Pinter lah your child. Kalau menurutmu gimana? Apakah itu, does it ring some truth in you ketika aku ngomong itu? Benar sih. Memang intinya kita harus apa ya? We have to dream big. Terus setelah abis itu kita emang harus ya pasti berdoa juga ya. Tapi menurutku dream big and try to be different lah dibanding try to apa ya? Semakin kamu beda tuh semakin potensinya bagus untuk karir kamu gitu loh. Gitu ya? Menurutku ya. Jadi something unique lah. Unique tuh ya sometimes ada yang simple, ada yang nyeleneh, tapi ada juga yang sophisticated apa. Tapi menurutku Viera itu juga salah satu sesuatu yang aku bikin dengan penuh passion dan apa jadinya ya gitu sampai sekarang masih jalan tuh karena dedikasi yang ini banget gitu. Luar biasa, komitmen dari semuanya. Tapi anak-anak kakak juga udah pinter-pinter juga sih. Amin ya. Kuliah. Ya, yang satu udah kuliah Fakultas Hukum. Tiba-tiba kemarin cerita pengen, pokoknya aku mau menguasai IP, Mam, intellectual property. Mungkin dia ini kali ya, udah ruwet lihat bapak ibunya hari-hari
ngurusin digital copyright waktu zaman pandemi, apalagi dari mana lagi nih bisa ngorek nih duit dari mana lagi ya kan? Gila sih. Kan puter otak sana buntu, puter otak sini buntu, tapi kan hidup harus terus berjalan. Dan waktu itu karena kami juga punya coffee shop kecil, tetap harus disustain gimana caranya gitu kan, things like that. You're a businessman, you know. Tapi saat ini berarti yang kamu fokusin adalah Viera Tail, karena sebelumnya kan aku sempat tahu kamu juga bikin Kevin and the Red Rose. Oh iya. Itu bagus banget. Thank you. Sampai gua nggak bisa milih. Semuanya bagus. Iya, gimana? itu sebenarnya potensi, cuman dan sempat manggung banyak juga. Cuman waktu itu jadi itu era Red Rose itu setelah aku bikin Princess ya pernah. Terus abis itu bikin Kevin and the Red Rose. Itu jalan manggung berapa kali. Nah terus aku bisnisnya bankrupt. Aku dulu ya pokoknya tuh lihat di YouTube aja deh, itu panjang kalau aku cerita itu soalnya ya. Jadi intinya kamu bisnis apa sih? Long story di forex sih. Forex, oke. Cuman terus aku nggak blaming forexnya, tapi ya akunya salah lah pokoknya ngelolanya. Long story short, akhirnya si Viera itu si Red Rose itu aku bikin karena dulu aku pernah nonton drama series Meteor Garden kan, kamu pasti nonton lah ya. FC ya, aku terinfluence itu. Tahu Mingse, tolong minggir sedikit. Aku lihat kan personilnya harus gini-gini, makanya agak-agak mirip ini kan, maksudnya. Musiknya? Personilnya aku cari yang ada yang rambut gondrong gitu kan. Itu dari mana? Dari Instagram lo cari? Instagram juga, iya. Aduh. Terus ya sempat rilis di KFC juga, jadi kayak lumayan kok, penjualannya juga lumayan. Jagonya jadi, musik ya? Iya, jagonya musik. Jadi sebenarnya kita cuman kita ya karena aku harus fokus menyelesaikan masalahku itu, aku harus di musik tuh aku agak off bentar tuh. Jadi sama Viera manggungnya juga jarang. Aku pilih-pilih karena aku harus fokus ngerjain sesuatu untuk mengembalikan duit-duit orang yang udah ada di situ. Betul. Dan it takes 4 or 5 years lah. Hey guys, buku ketigaku sudah terbit. Hati yang gembira adalah obat. Si Paling Overthinking. Kamu sudah bisa mendapatkannya di toko-toko buku online favorit kamu. Saya tulis daftarnya di sini ya. Ayo segera dapatkan, segera dibaca, dan stop overthinking, start overcoming. Betul, dan it takes 4 or 5 years lah. Itu 17M nilainya, banyak banget. Jadi 4 tahun aku harus cari duit segitu. 17M? Hah? 4 tahun harus nyari duit 17M? Dan akhirnya berhasil? Berhasil. Tapi tahun pertama stress. Kita temenan lebih akrab. Gue butuh buat beli tanah lagi. Nggak nyampe 17 kok. Gila beli tanah, gila. Ampun landlord. Satu pot aja. Kita mulai dengan 1 pot. Tapi susah, it was setahun pertama nangis-nangis mulu. Itu udah nikah kan waktu itu? Belum, masih pacaran. Oh, itu masih pacaran. Jadi Vici mendampingi itu. Justru pas aku susah dia ada. So your craziness dia lihat gitu ya, your desperation, your. Itu aku udah sampai udah kamu cari cowok lain aja yang lebih punya duit, kasihan kamu, aku nggak punya masa depan gitu. Stay loh, keren sih. Wow. Maksudnya susah juga sih di saat itu kan dia menurutku dia masih cantik, sekarang pun masih cantik, cuman saat itu dia punya banyak opsi lain lah menurutmu ya. Bisa cari cowok yang ibaratnya mau cari yang kaya itu juga bisa lah dia tuh. Cuman dia nggak lakukan itu gitu. Tunggu. Gue cuma pengen tahu aja. Karena dari tadi itu seorang Kevin yang aku lihat itu cukup confident, bisa menjadi unapologetically Kevin. Gue suka mobil balap, kenapa? Emang salah gitu kan? Enggak kan gitu. Gue nggak pengen punya banyak gear kayak musisi-musisi lain. Emang kenapa? Boleh kan gitu. Nah, kayaknya tuh orang yang nggak kenal takut kalau menurut aku. Cuek aja gitu. Yang penting this is me gitu ya. Dan selayaknya memang kita hidup harusnya begitu supaya kita nggak kayak orang nggak punya identitas, si ini gini gue ikut, si ini gue ikut gitu. Tapi ketika terjadi ini lalu kamu harus balikin duit orang 17M itu, ada bisnis yang crash lah ya pada saat itu. Kevin seperti apa nih yang kamu bisa share sama kita yang tidak pernah orang lain tahu? Jadi pada saat waktu aku lagi dalam masalah itu benar-benar it's very stressful sih. Jadi mungkin yang orang nggak lihat tuh betapa aku gimana ya. Cuman untungnya orang tuaku tuh selalu ngasih pencerahan gimana cara menyelesaikan masalahnya sih. Dan itu yang mungkin kebanyakan orang yang punya masalah utang itu mereka bisa stres sampai mau bunuh diri itu karena nggak tahu solusi itu. Sebenarnya solusinya kan sebenarnya
pertama kita harus cooling down dulu sebenarnya. Kita harus acceptance dulu lah bahwa kita nih, oke, kita berbuat salah lah, tapi kita bukan menipu, kita bukan jahat, kita tapi ada salah lah gitu. Nah, setelah acceptance, tenang. Kedua, kita harus minta maaf pastinya. Nah, setelah minta maaf, tapi minta maaf tuh kita harus nyamperin gitu. Kita nggak boleh cuma di teks atau apa. Kita harus menghadap gitu, hadapin masalah gitu. Nah, kan kebanyakan orang kan untuk menghadap aja udah takut duluan. Sebenarnya papaku bilang, kamu menghadap pun kalau diludahin, digampar ya terima aja gitu. Emang harus begitu. Ya udah, saya menghadap. Ya ampun. Nah, ketiga, nah kamu harus jelasin tapi kamu harus punya solusi gitu loh. Maksudnya jelasin gini, kalau misalkan nih, kalau om tante penjarain saya, nanti saya malah nggak bisa cari duit. Nah, tapi jelasin dengan baik ya, bukan kayak nantangin gitu. Kayak tolong banget soalnya saya harus gini-gini. Nah, abis itu di dalam penjelasannya juga harus ada solusi gitu. Solusi itu kadang-kadang nggak harus langsung menghasilkan ya, tapi kita kalau nadanya semangat seperti, dan kitanya juga harus mengimani itu, kayak om tante ini kan begini, nah next saya mau lakukan ini nih, saya mau bikin bisnis ini mungkin butuh waktu 1-2 tahun untuk bisa blooming bisnisnya, baru jadi booming, and I need that time untuk menjalani ini. Nanti aku akan report apa yang aku kerjain gini. Jadi jangan kayak kita tuh, aduh gue nggak tahu nih mau gimana ya, jangan gitu. Kita harus kayak pas datang tuh harus udah dengan punya solusi. Gue mau lakuin ini, prospeknya begini, nanti mudah-mudahan begini dan lain-lainnya gitu. Dan terus kasih kabar gitu. Artinya tetap kalau bisa ada uang ya cicil-cicil, tapi sambil nyicil sambil kasih tahu progres gitu. Jadi mereka juga tenang, kita nggak lari. Ibaratnya gini, oke, I feel one of your business sama gue, tapi your investment ke gue tuh nggak hilang. Gue akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik gitu. Jadi datang dengan nada yang bahwa, lu bakal lebih untung nih, ntar tunggu ya gitu. Tapi minta maaf dulu. Iya, tapi semangat spiritnya harus di situ. Spiritnya bukan kayak kita, kita sorry banget nih gitu. Bukan, kita sorry-nya iya, tapi spiritnya harus kayak, lu bakal kaya nih sama gue gitu loh. Kayak seolah-olah itu kita, gimana? Itu susah kan banget. Dua sisi yang berbeda. Di satu sisi kita dibagi-maki overwhelmed. juga kan, tapi di satu sisi. Di satu sisi overwhelmed, udah salah nih gue. Orang duitnya naruh di gue, abis nih sama gue. Yeah. Orang marah. Gue merasa orang terbodoh di dunia, ambil keputusan yang sok tahu. You know all the thoughts yang go into your head when you do something wrong, you feel like a failure, right? Kita merasa kayak kita tuh gagal. Aduh, udah deh ini gak ada. Terus tapi di sisi lain harus semangat. Jadi kayak tangan kiri gini, tapi tangan kanan semangat, bisa kok. Gue bisa puterin ini nanti. Banget. Ya itu compartmentalize dua Kevin yang menyesal. Terus Kevin yang menyesal sih, tapi gue nggak mau dengar suara-suara negatif itu. Sama Kevin yang setelah nggak dengar suara-suara negatif ini adalah Kevin yang gue bisa lakukan ini untuk kembalikan duit itu. Itu kamu lakukan sama 4 tahun. 4 tahun, susah banget. Menghidupi karakter yang 3 yang berbeda itu. Iya. Dan itu pemain film aja belum tentu. Susah banget sih. Kayak harus apa ya? Ya maksudnya yang bikin susah tuh, ya orang tua aku bantu juga. Cuman nggak segitu lah gitu, sangat not even 10% untuk lunasin gitu loh. Maksudnya itu kan banyak banget gitu loh. Itu duit yang bagiku sangat banyak, bagi orang tuaku sangat banyak. Itu banyak banget. Iya. Dan I'm not even apa ya? Yang susah tuh ngelepas bahwa kita harus nggak punya dulu gitu loh. Selama berapa? Mama nangis gak itu? Aku yang nangis sih ke mereka gitu. Tiba-tiba aku tidur di tengah mereka gitu, kayak anak kecil. Jadi anak lagi. Terus aku nangis. Sorry, aku ada masalah ini. Ya soalnya bagi aku ya itu gila banget. Tapi long story short, akhirnya orang tuaku sama istriku yang sangat, adekku juga sangat semangatin aku untuk bangkit. Itu berapa apa ya? Sangat apa ya istilahnya? Sangat never stop lah mereka untuk nyemangatin aku gitu. Ibaratnya aransemen tight ya. Iya, tight banget. Jadi ya udah, kalau nggak digituin dan drop pasti kamu ya. Iya, drop pasti, aku drop. Pasti bisa. Kamu sama Tristan deket ya? Deket. Jadi pada saat itu juga dia melihat kakaknya katakanlah hancur gitu. Dia semangatin aku juga. Dewasa kok dia untuk umurnya. Untuk umurnya ya. So gitu. I'm
guessing you have the best parents in the world ya. Ya, aku sih I like to think so sih. Ya iya dong, maksudnya menunggu, mendampingi dan hebat sih. They are great parents. nih ya Kevin, gue udah jadi orang tua, anak gue juga udah ya belum segede lo tapi udah gede-gede lah gitu. Itu tuh rasanya tiap hari menumpahkan rasa hati ini dalam doa untuk menaungi anak-anak. Itu tuh kayak semua sel di badan gue tuh keluar semua gitu, ada di doa itu. Bener-bener yang Tuhan minta perkenanan, minta favor, minta perlindungan. Setiap napas gue sebagai ibu tuh adalah anak-anak. So I cannot imagine nyokap lo harus berdoa kayak apa waktu itu. Susah sih saat itu. Ya, 4 tahun ya? Iya 4 tahun lunas. Pas udah lunas rasanya? Senang, beli lagi Ferrari-nya. Gak bisa move on. Saking itu your dream ya? Iya, jadi gak harus rumah yang mewah. Gue rasa orang tua lu sekarang tunjuk-tunjukkan siapa sih dulu yang beliin dia? Awalnya dari situ gitu. Iya, aduh gitu deh. Tristan pernah nanya nggak? Kenapa sih kak? Adekku aja nggak gitu-gitu banget loh, nggak tahu. Iya nggak kesana kan arahnya dia? Nggak. Tapi dia juga ada usaha, cuman nggak yang harus not into cars sih kayaknya dia. Dia lebih ke apa tuh? Dia kan sekarang bandnya apa namanya? Apa sihir? Lomba sihir. Lomba sihir. Ya. Berhasil juga di usianya, maksudnya di segmennya ya, di genre-nya manggungnya oke juga. Oke ya. Oke. Selama 4 tahun waktu harus beresin utang itu, kamu hidup dalam ketakutan juga nggak yang harus setiap hari kamu lawan? Takut, karena setiap bulan itu pasti ditagih juga kan. Kadang yang nagih kan 17M itu beberapa orang, 11 orang ada kali. 11 orang itu kan nagihnya beda-beda hari. Iya. Jadi kadang yang ini gue baru transfer, besok sih. Sana udah meletup. Iya, marah-marah terus saya laporin infotainment loh, ada yang kayak gitu. Tapi itu pertama kali saya expose itu pas udah lunas. Jadi itu bukan saya minta IBA dari orang ya. Itu justru saya udah lunas, baru saya cerita di YouTube. Pertama kali viral kan karena saya expose di YouTube. Iya. Tapi mereka juga nggak nge-expose ya. Karena udah selesai. Nah, selama 4 tahun kan dia have a choice if they wanted to. Nah, itu karena aku lobby terus. Itu yang aku bilang, aku harus. Itu karena doa mama kau. Oh iya. Cuman kan itu secara tablumin Allahnya, binanasnya kan kita harus lobby juga. Oh iya usahanya. Kita pupuk-pupuk terus orang-orangnya. Jadi sambil yang tadi aku cerita itu. But it was a hard life lah itu. Kayak melepaskan kita pernah punya sekian terus harus di start from zero lagi tuh. Start from minus kali, lo punya juga harus dilempar, harus kasih orang dulu kan. Boro-boro punya ini ya. Jadi gara-gara itu lo ngebandnya agak jarang. Agak jarang, haru juga. Karena ngeband ya. Seberapa sih ngumpulinnya gitu apalagi bandku remaja kan. Band, ya kalau VR sekarang beda ya V-nya. Tapi pada zaman dulu itu, ya mau lunasin, mungkin manggung sampai berapa tahun gitu, baru bisa puluhan tahun baru lunas gitu loh. Kalau dari genre Viera zaman dulu gitu ya. Sebagai orang yang udah pernah ngerasain, pernah punya uang banyak, Ferrari hilang, punya lagi hilang, punya lagi, nggak taunya harus balikin duit orang karena lu salah keputusan. Jadi I think you're quite familiar with money and what money can do to a person's life ya. Apa yang uang bisa lakukan dan apa yang uang bisa akibatkan gitu ya. Menurutmu uang itu apa sih, Vin? Buat kamu nih dengan semua pengalaman kamu. Ya, Indian sebenarnya uang tuh ya everybody needs money ya, dan semua orang pasti nyari uang gitu. Cuman emang you gotta do what you love gitu sih. Maksudnya, tapi oke, dalilnya bisa juga dibilang tapi itu berubah. Pas aku bankrupt itu. Jadi in the end pas bankrupt itu aku berpikir kita bukan melakukan apa yang kita cintain sih, kita harus melakukan apa yang orang lain tidak lakukan supaya mendapatkan uang itu gitu. Jadi dibalik gitu sih. Kayak contoh ada orang mungkin bisnis batu bara, bukan berarti dia senang koleksi batu atau apa kan, tapi kan dia tahu itu ini menghasilkan gitu ya. Sama saat itu aku nggak cerita di sini, nanti offline. Aku doing bisnis itu sampai akhirnya aku itu bukan hal yang aku cintain, itu gengsiku hancur banget ya, ibaratnya ya udah Indian do what you gotta do. Tapi makanya sekarang aku fokus di musik gitu. Sekarang balik lagi on track gitu. Gitu sih. Oke, Viera Tail bakal terus nih ya berarti ya. Tidak ada rencana untuk break lah apalah, enggak, pokoknya semangat bandnya masih tinggi ya. Menggelora. Oke, kalau begitu.
Sebenarnya masih pengen nanya banyak, cuma si Kevin ini udah ditelepon dari tadi, dia harus manggung. Jadi kita jangan ganggu semangat ngebandnya ya. Pak produser juga mohon maaf, saya nggak kasih jatah nanya ya. Nanti Bapak nanyanya lewat WhatsApp aja. Atau nanti kalau nggak apa-apa sih kalau gimana ya next? Udah nggak usah, nggak apa-apa nih anak baik hati banget. Aku nggak enak juga sih, nggak apa aku. Aman. Saya habis manggung, aku ke rumah. Udah, aman. Nggak apa-apa. Aman. Lu ke rumah nyariin gue yang tadi sepertiga dari 17 M itu. Kasih tahu gue cara nyarinya. Oke? Terus kasih tahu gue cara nyarinya. Aduh, ampun. Tapi aku juga banyak belajar dari kakak. Alah, apa sih? Belajar apa? Mak, bapak kau itu yang hebat. You guys nggak banyak gimmick yang aneh-aneh. Nggak kebanyakan public figure zaman sekarang tuh seneng yang instan-instan. Kalau you guys kan, kalau aku lihat ya mirip papa mama juga, membangun nama baik itu kan lebih penting ya. Maksudnya sometimes nama baik itu memang susah untuk bikin sesuatu yang viral, tapi sustainingnya tuh akhirnya jadi jadi bagus gitu. Itu aku look up sama you guys, beneran. Itu stabil gitu hubungan kalian. Terima kasih. Semoga bisa terus itu karena belajar dari ibu bapakmu juga itu. Harus ditiru nih teman-teman ya. Contoh pasangan top. Kevin, thank you ya udah menyisihkan waktu. I know you're very busy. Enggak. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Terima kasih teman-teman Viara Telu ini udah ada dengkotnya udah kita culik sebentar. Pak manajer maaf ya, ini kita culik sebentar. Juga we thank Eden Cafe, terima kasih untuk tempatnya. Thank you. Sampai berjumpa lagi di episode-episode lain. Dan selamat ulang tahun in advance, walaupun belum masih 7 April ya. Nggak tahu nih tayang kapan, pokoknya pas ini tayang belum 7 April. Happy birthday, panjang umur, cita-cita yang belum tercapai. Amin, Kak. Rumah tanggamu dijaga, dilindungi, bandmu juga dilindungi. Amin. Thank you. Dipanjangkan umurmu. Duh, gue mama-mama banget. Thank you. Enggak lah. Tapi jiwa muda. Bisnismu juga dibuat Tuhan berlimpah-limpah biar bisa memberkati lebih banyak orang lagi. Amin. Makasih Kak. Thank you ya. Thank you banget. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. Kita udah belajar dari Kevin hari ini. You are loved. Bye-bye. Thank you, Kak. Thank you banget. Aduh. Gile anak sorry ya aku ini. ceritanya. Tapi dapat lah ya sejam tadi, hampir sejam. Dapat. Kan